البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada surat Al-A'raf juz yang ke-8. Kisah sebagian para nabi, bagaimana dakwah mereka. Ternyata dakwah mereka sepakat, dakwah mereka satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya mengajak agar kaumnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada pada kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam yang beliau diutus kepada kaum 'Ad, yang ternyata banyak dari kaumnya yang membangkang, menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam. Kita lihat ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-70 dari surat Al-A'raf juz yang ke-8, ayat yang ke-70. Perhatikan, juz yang ke-8 dari surat Al-A'raf. Setelah diingatkan oleh Hud alaihissalam agar mereka mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka, semoga mereka menjadi orang yang beruntung, mereka malah seraya mengatakan, qalu adzitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Bayangkan, sombongnya luar biasa. Didakwahi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka ingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Kaum 'Ad diberikan apa? Nah, barakallahu fikum, postur tubuh yang besar, kekuatan yang sangat luar biasa, tapi enggak ingat dengan nikmat tersebut. Nanti juga ada kaum Samud yang mereka juga orang yang besar-besar. Gunung-gunung dipahat jadikan rumah, bayangkan itu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin muhandis insinyurnya mungkin agak kesulitan karena orangnya pendek dan kecil. Nah, ini posisi diberikan kenikmatan berupa ciptaan yang sangat luar biasa. Itu pun apa? Malah justru mengatakan, qalu, mereka mengatakan, adzitana lina'budallaha wahdah. Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah Ta'ala semata? Enggak mau mereka. Kalau diperintahkan untuk memurnikan ibadah, enggak mau. Justru mereka mengatakan, apakah kamu datang kepada kami, wahai Hud, agar kami menyembah Allah Ta'ala semata? Wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Dan apakah kamu datang kepada kami agar kami meninggalkan sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kami dan juga yang kami sembah? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sombongnya luar biasa, nantang ini. Malah mereka mengatakan, fa'tina, datangkan kepada kami azab yang telah kamu janjikan kepada kami jika engkau benar-benar jujur. Bayangkan. Jadi Nabi Hud alaihissalam memberikan ancaman azab kepada mereka, Allah Ta'ala akan mengadab. Mereka enggak percaya, mereka justru nantang. Kalau kamu tuh jujur benar, wahai Hud, datangkan azab yang telah kamu janjikan, datangkan, gitu loh. Nanti akhirnya datang benar. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, disimak baik-baik yang punya kitabnya. Qalat 'Ad, berkata kaum 'Ad li Hud alaihissalam, kepada Hud alaihissalam, ad'autana li ibadatillahi wahdah wa hajri ibadatil asnam allati
warasana ibadatha an abaina. Artinya apa? Artinya kaum 'Ad mengatakan kepada Hud alaihissalam, apakah kamu menyeru kami, mendakwahi kami agar mengibadahi Allah Ta'ala semata dan meninggalkan menyembah berhala-berhala yang telah apa? Nah, barakallahu fikum, diwariskan atau mengibadahinya nenek-nenek moyang kami. Fa'tina bil adzabil ladzi tukhawwifuna bihi. Perhatikan tafsirannya itu yang punya kitab ya, simak ya. Fa'tina, maka datangkanlah kepada kami, nantang ini ya, dengan azab alladzi tukhawwifuna bihi, yang kau telah menakut-nakuti kami dengannya. In kunta min ahli sidqi fi ma taqul, kalau kamu termasuk orang yang jujur terhadap apa yang kamu ucapkan. Enggak percaya mereka. Masih enggak percaya dengan apa? Nabi Hud alaihissalam. Allahul musta'an. Padahal Nabi Hud alaihissalam nabi, menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu, tapi mereka justru membangkang, nolak, enggan menerima kebenaran. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Ngeri ini ya. Akhirnya Hud alaihissalam mengatakan kepada mereka, sungguh telah menimpa kalian azab dari Rabb kalian dan kemurkaan. Nah, jadi sudah dipastikan ini ya. Sungguh telah menimpa kalian kemurkaan dan azab dari Rabb kalian. Atujadilunani, apakah kalian mendebat kami, mendebatku tentang nama-nama berhala-berhala yang kalian namakan, bapak-bapak kalian namakan. Maksudnya bapak ini nenek moyang. Jadi Nabi Hud alaihissalam ngomong sama mereka, apakah kalian itu mendebatku, mendebat kami tentang nama-nama berhala yang kalian namakan dan juga nenek moyang kalian namakan? Ma nazzalallahu biha min sultan, padahal Allah Ta'ala tidak menurunkan keterangan, burhan, bukti tentang nama-nama tersebut. Nah, ini para ulama telah menyebutkan namanya apa? Sifatun kasyifah. Sifatun kasyifah, sifat yang menyingkap. Benar-benar mereka itu enggak akan punya bukti, walaupun bagaimanapun keadaannya, benar-benar mereka tidak akan punya bukti. Karena kesyirikan. Bukan berarti kalau punya bukti boleh, bukan. Itu keliru. Itu pemahaman yang keliru ya. Oh, berarti kalau punya bukti boleh, enggak ada bukti. Justru itu sifatun kasyifah, sifat yang membongkar, menjelaskan, menggamblangkan bahwasanya mereka itu benar-benar enggak akan punya bukti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Perhatikan baik-baik di situ. Na'am barakallahu fikum. Fantadiru, maka tunggulah adab tersebut. Inni ma'akum minal muntadirin, sungguhnya aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Kita lihat bagaimana tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Qala Hudun liqaumih. Berkata Hud kepada kaumnya, qad halla bikum adzabun wa ghadabun min rabbikum jalla wa ala. Sungguh telah menimpa kalian azab dan kemurkaan dari Rabb kalian. Atujadilunani fi hadhil asnam allati sammaytumuha alihatan antum wa aba'ukum. Apakah kalian ingin mendebatku tentang berhala-berhala ini yang kalian namakan dan juga nenek moyang kalian menamakannya? Yang kalian namakan itu alihah dan juga nenek moyang kalian menamakan itu alihah. Apakah kalian ingin mendebatku gitu loh. Hud alaihissalam marah ini ya. Apakah kalian ingin mendebat aku tentang nama-nama berhala yang kalian namakan dan juga nenek moyang kalian barakallahu fikum menamakannya? Dan lihat, ma nazzalallahu biha min hujjatin wala burhan. Padahal dalam kondisi apa, Allah Ta'ala tidak menurunkan keterangan hujjah wala burhan terhadap hal tersebut. Maksudnya nama-nama tadi enggak ada. Li'annaha makhluqatun la tadur wa la tanfa. Dikarenakan berhala-berhala itu semuanya adalah makhluk yang tidak bisa membahayakan, tidak pula memberikan manfaat. Batu, sonam, berhala. Paham ya? Kalau sonam itu kan khusus sesuatu yang dipahat ya, berhala, patung. Tapi kalau wasan itu lebih luas. Paham ya? Nah, jadi kalau wasan zamannya ausan lebih luas.
Semua yang diibadahi, mau yang dipahat atau pohon, batu, bulan, bintang itu wasan. Tapi kalau sanam itu biasanya mukhtas, dikhususkan dengan sesuatu yang dipahat, patung, berhala. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena mereka yang mereka agungkan berhala-berhala. Seperti kaum Nuh alaihissalam, bagaimana awal permulaan mereka terjatuh dalam kesyirikan. Awal mula gambar. Orang-orang saleh di zaman waktu itu yang meninggal mereka gambar. Kemudian mereka jadikan patung. Akhirnya datanglah generasi berikutnya, dibisik-bisik ke syaitan yang terkutuk. Itu orang-orang saleh. Kalian harus mengagungkan, memuliakan, bangkitkan kembali ibadah di tempat-tempat duduk mereka. Akhirnya mereka mulailah menyembah. Yaghus, Ya'uq, Nasr. Paham ya? Sebutkan dalam surat Nuh itu, Anda lihat sendiri. Intinya apa barakallahu fiik? Berhala-berhala yang dipahat, jadi patung atau yang semisalnya itu sonam. Paham ya? Tapi kalau wasan itu lebih umum ya. Kalau wasan itu bisa batu, pohon, paham ya? Patung, bulan, bintang itu wasan bisa. Tapi kalau sonam itu biasanya maksus, dikhususkan pada sesuatu yang dipahat, yang dibentuk. Paham ya? Berhala, patung gitu, seperti itu. Kita lihat sini. Karena nama-namanya ada, seperti orang-orang kufar Quraisy yang waktu itu sebelum dihancurkan berhala-berhala nih. Barakallahu fikum kota Mekkah, dan juga sekitarnya ada Lat, ya kan? Kemudian Uzza, kemudian Manat, itu berhala. Ada berhala juga di situ ya. Ada bangunan-bangunan. Yang di atas apa? Barakallahu fikum, tempat tersebut. Allah musta'an, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fik. Wa innamal ma'budu wahdahu wal khaliq subhanahu wa ta'ala. Hanya saja zat yang diibadahi semata itu hanya zat yang Maha Pencipta semata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Fantabiru, maka tunggulah nuzulal azab, tunggulah turunnya azab alaikum yang akan menimpa kalian. Fa inni muntadirun ma'akum nuzulahu. Maka sesungguhnya aku termasuk orang yang menunggu bersama kalian turunnya azab tersebut. Hud alaihissalam. Paham ya? Naam. Wa hadza ghayatun fit tahdid wal wa'id. Ini merupakan puncak daripada ancaman dan juga apa? Barakallahu fikum, ultimatum. Puncak daripada ultimatum dan ancaman. Paham ya? Ultimatum, ancaman. Semakna itu ya. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Dikasih peringatan. Suruh nyembah Allah Ta'ala malah ngeyel mereka. Malah mendebat tentang nama-nama berhala yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Dan juga dalil mereka siapa? Nenek moyang. Ini lihat tadi itu ya. Ngayal mengatakan wa nadara makana ya'budu abauna. Ngayal mereka. Didakwai tauhid, suruh menyembah Allah Ta'ala semata, malah mereka ngayal. Apakah kamu datang kepada kami agar kami menyembah Allah Ta'ala semata, kemudian meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah oleh nenek-nenek moyang kami? Bayangkan. Dalil nenek moyang. Bukan qala Allah wala qala Rasul. Bukan Allah Ta'ala berkata, Rasul bersabda, bukan. Tapi dari mereka nenek moyang. Ini sudah mbah-mbah kami dahulu seperti ini. Ritualnya seperti ini. Nenek moyang kami dahulu seperti ini. Kalau ada acara-acara pernikahan, kita harus apa? Memberikan sesajen di kuburan-kuburan. Ini sudah ritual mbah-mbah kami dahulu. Bayangkan. Dalilnya mbah-mbah mereka. Padahal penyesalan datang kapan? Di akhir, ya kan? Yauma tuqallabu wujuhahum finnar yaqulun, ketika wajah-wajah mereka terlungkupkan dalam api neraka, mereka mengatakan apa? Abdurrahman? Ya laitana ata'ana Allah wa ta'ana Rasulah. Menyesal mereka. Duhai seandainya kami itu mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kami justru dulu mentaati mbah-mbah kami, nenek-nenek moyang kami, tapi mereka justru mensesatkan kami dari jalan yang lurus. Bayangkan itu. Menyesal. Paham ya? Jadi kalau kita mentaati nenek moyang kita, nenek moyang yang enggak jelas siapa nenek siapa moyang di situ ya. Kalau fikum pendahulu-pendahulu yang enggak jelas, itu bahaya. Tapi kalau kita mengikuti nenek moyang pendahulu kita yang lurus, yang saleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, selamat insyaallah. Faham ya? Itulah nenek moyang kita, pendahulu-pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang diberikan keutamaan: sahabat, tabi'in,
atba'ut tabi'in. Mahfum salah ya? Nah, jangan pernah mengikuti nenek moyang yang enggak jelas, yang mereka kebanyakannya apa barakallahu fik, yaitu kesyirikan wal iyad billah, nenek moyang enggak jelas tadi itu. Allahu musta'an. Dan lihat lagi barakallahu fik ayat yang berikutnya 72. Qala Allah Ta'ala mengatakan, nih lihat nih, Allah Ta'ala selamatkan orang-orang yang beriman. Fa anjaynahu walladzina ma'ah bi rahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Ini. Kemudian kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami hancurkan, kami binasakan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Bayangkan, yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala dihancurkan, dibinasakan sampai ke akar-akarnya. Wal'iyadu billah. Nah, Allah Ta'ala putus, binasakan, hancurkan dabiral ladzina kadzdzabu biayatina, itu orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu bimu'minin, dan mereka bukan orang yang beriman. Paham ya? Syahidnya di sini bayangkan, orang kalau beriman kepada nabinya dan mengikuti syariatnya, selamat ini lihat ini. Fa anjaynahu walladzina ma'ah. Kemudian kami selamatkan Hud alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya, yaitu orang yang beriman. Nabi Nuh alaihissalam yang beriman dengan beliau selamat atau tidak? Selamat. Yang diarahkan, dibimbing untuk naik ke atas kapal, selamat semua mereka. Tapi yang enggan, yang enggak mau naik perahu, yang tidak mau naik kapal, binasa atau tidak? Binasa, putranya pun enggak selamat kan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, barakallahu fi, karena teman duduk yang jelek. Ingat-ingat, teman duduk yang jelek itu pengaruhnya sangat besar. Lihatnya, air bah, Allah Ta'ala turunkan azab berupa air bah yang sangat ngeri sekali. Sudah tanda-tandanya ada. Nabi Nuh alaihissalam menasihati anaknya durhaka, bayangkan itu. Ini suruh naik ke atas kapal seperahu sama bapaknya, malah bangkang dia, malah ngayal, malah mengatakan apa? Nah, barakallahu fiikum, awal mulai nasihati, dinasihati bahwasanya apa? Suruh naik di atas perahu. Apa ayatnya itu? Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, wahai anakku, sini naik bersama kami. Nasihat orang tuanya, bapaknya nasihatnya ini. Enggak sembarang, bukan orang lain, bapaknya ini nasihati. Jangan kamu bersama orang kafir. Ini pada detik-detik air bah yang datang ini, ngeri. Paham ya? Dinasihati, sayangnya seorang bapak pada anaknya. Padahal anaknya sudah temannya orang kafir. Jangan kamu bersama orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', katanya. Aku akan naik ke bukit itu, katanya, ke gunung itu, biar selamat dari air bah, katanya. Ngayal kan? Akhirnya apa? Ya enggak selamat. Paham ya? Nah, ternyata terhalang-halangi dari situ. Nah, gelombang yang sangat besar antara bapak dan anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Allah musta'an. Ikhwani fid din, azza nazakumullah. Syahidnya di sini bahwasanya kalau ingin selamat, ikutilah jejaknya Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam upayakan senantiasa meniti jejaknya dan jejaknya para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in, yang mereka dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. Jangan pernah kita justru mengikuti langkah-langkah orang belakangan yang mereka seringnya kebanyakannya mengikuti hawa nafsu, akal, logika, jangan. Tapi ikutilah dalil. Ikutilah Rasulullah SAW, syariatnya, barakallahu fiik. Naam. Niscaya akan selamat biidznillah azza wa jalla. Kita lihat di sini tafsirannya, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asabahumullah fa waqa'a adzabullah bi irsalir rih asy-syadidah 'alaihim. Ngeri ya. Maka terjadilah, datanglah azab Allah, yaitu dengan Allah Ta'ala mengutus angin yang sangat kencang dan juga keras menimpa mereka. Fa anjallahu hudan, kemudian Allah Ta'ala selamatkan Hud walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersamanya, bi rahmatin 'azimatin minhu ta'ala, dengan rahmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlakal kuffara min qaumihi jami'an wa dammarahum an akhirihim. Bayangkan ini. Kemudian Allah Ta'ala binasakan orang-orang kafir dari kalangan kaumnya semuanya, dan Allah hancurkan mereka sampai ke akar-akarnya, sampai ke orang-orang yang belakang, orang-orang yang akhir daripada orang tersebut yang tidak beriman kepada Nabi Hud alaihissalam, sampai ke akar-akarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ngeri. Angin padahal ya, ini baru ciptaan Allah Ta'ala. Nah, makhluk yang belum semua yang Allah Ta'ala kerahkan. Nah, baru beberapa saja sudah mengerikan seperti ini adabnya. Wa ma kanu mu'minina li jami'ihim
li jam'ihim bainal takdzib bi ayatillah wa tarkil amal salih. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman dikarenakan apa? Mereka mengumpulkan antara dusta, mendustakan ayat Allah dan meninggalkan amalan saleh. Allahul musta'an, seperti itu. Kita tutup yang terakhir, kisah yang berikutnya yaitu kaum Samud yang diutus kepada Nabi Saleh alaihissalam. Bukan orang sembarangan ini. Kaum Samud ini bukan kaum sembarangan. Kenapa? Karena badannya besar tinggi. Rumahnya bukan rumah seperti zaman sekarang ini, bukan. Gunung-gunung dipahat. Antum tahu gunung antum? Nah itu. Gunung yang besar itu dipahat, dijadikan rumah, kuat sekali. Paham ya? Tapi enggak bersyukur. Diingatkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, jangan diganggu onta itu. Ada onta di situ ya, yang Allah Taala keluarkan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Malah diganggu ontanya. Sudah dilarang jangan ganggu ontanya, malah diganggu ontanya. Allahul musta'an, datanglah azab yang menimpa mereka. Kaum siapa tadi? Kaum Samud. Yang mereka barakallahu fikum memahat batu-batu besar mereka pahat jadikan rumah, bayangkan itu. Kurang apa? Zaman sekarang kan kecil-kecil badannya. Belum tentu bisa bangun rumah, gunung-gunung dipahat jadi rumah, berat. Zaman waktu itu teknologi belum canggih, itu mampu mereka. Bayangkan itu, kenikmatan yang sangat besar. Tapi mereka tidak bersyukur. Kita lihat sini biar tambah jelas. Allah Ta'ala mengatakan, wa ila Samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullah lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bis-su'in fayakhudzakum 'adzabun alim. Ultimatum enggak ada, diingatkan, ngeyel. Kaum Samud ngeyel, diingatkan jangan ganggu onta itu, malah diganggu ontanya. Kita lihat kisahnya. Kemudian Allah Ta'ala utus berikutnya, yaitu kaum Samud kepada saudara-saudara para nabi yang lainnya, yaitu Saleh alaihissalam. Nabi Saleh, perhatikan ini ya. Qala, dakwanya satu, lihat dakwahnya. Qala ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Satu dakwahnya, tauhid. Wahai kaumku, ibadahilah Allah. Ada apa kalian dengan ilah selain Allah Ta'ala? Bayangkan itu. Nabi Muhammad SAW ketika barakallahu fikum turun di jalan-jalan mendakwakan tauhid, apa kata orang-orang musyrikun waktu itu? Marah mereka. Ya Muhammad, ali hada jama'tana? Tabban laka ya Muhammad, ali hada jama'tana? Abu Lahab meronta-ronta, ngeyel dia. Paham ya? Karena yang didakwakan Rasulullah apa? Tauhid. Perhatikan baik-baik ya. Barakallahu fiikum, kondisikan ya. Karena yang didakwakan tauhid, marah mereka. Kenapa marah? Karena konsekuensi tauhid, konsekuensi la ilaha illallah, meninggalkan berhala-berhala, sesembahan selain Allah Ta'ala. Langsung murkanya. Siapa tadi? Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Ali hada jama'tana? Apakah hanya untuk seperti ini kamu kumpulkan kami? Marah Abu Lahab. Langsung dibayar kontan. Paham ya? Maksudnya apa? Dapat langsung adab dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa apa? Barakallahu fikum, ayat dalam Al-Quran diantaranya. Paham ya? Apa itu? Surat Al-Lahab. Perhatikan surat Al-Lahab. Di situ Allah Taala mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Seperti itu. Paham ya? Artinya apa barakallahu fiik? Di situ celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Sungguh menangkan celaka Abu Lahab. Paham ya? Hartanya, kekayaannya tidak bisa menolong. Ingat-ingat, tidak bisa menolong. Kemudian apa? Akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala, yang akan melahap, memakan, menyambar. Kemudian istrinya ikut campur istrinya. Ternyata istrinya bersekongkol dengan Abu Lahab ini ya. Bersekongkol dia. Istrinya juga benci Rasulullah, musuhi Rasulullah. Famra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakarnya. Di neraka itu. Paham ya? Kemudian apa? Barakallahu fikum, adab di neraka tersebut sangat mengerikan sekali. Paham ya? Barakallahu fikum, intinya apa? Barakallahu fik, syahidnya di situ Rasulullah mendakwakan tauhid. Sama dakwahnya, kita lihat sini. Barakallahu fikum,
Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang penjelasan dari kalian dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullah, ini unta Allah taala. Lakum, yang diturunkan dikeluarkan untuk kalian, ayat sebagai tanda. Ini lihat ini. Fadaruha, biarkan unta tersebut ta'kul fi ardillah, biarkan unta tersebut makan di bumi Allah. Bayangkan, diperingati ultimatum enggak ada sebelumnya. Yang namanya orang bangga ngayal. Dinasihati, diarahkan ngayal. Nabi Shalih alaihi wasallam sudah berdakwah tauhid, kemudian mengatakan itu ada unta. Yang Allah Taala keluarkan sebagai tanda kebesaran Allah Taala. Biarkan unta itu makan. Biarkan makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu, jangan kalian ganggu sedikit pun, jangan menyakiti unta tersebut. Fayakhudzakum adzabun alim, yang justru akan apa? Kalau kalian menyakiti, akan menimpa kalian adab yang pedih. Bayangkan ini. Kita lihat tafsirannya yang terakhir. Qala al-fasirun astabahumullah, berkata ahli tafsir, wa laqad arsalna ila qabilati Samud, dan sungguh kami telah mengutus kepada kabilah marga suku Samud, akhahum, saudara mereka, Salihan, yaitu Nabi Shalih alaihi wasallam. Lamma abadul ausan min dunillahi ta'ala, ausan berarti lebih umum ya. Tatkala mereka menyembah ausan lebih umum ya, yaitu sesembahan selain Allah Taala, bisa batu, pohon, paham ya? Tapi kalau sanam khusus, yaitu apa? Yang dipahat, patung, berhala. Paham ya, itu bedanya ya? Nah, perhatikan baik-baik di situ. Faqala Salihun lahum, kemudian Nabi Saleh berkata kepada mereka, ya kaum, wahai kaumku, u'budullah wahdah, ibadahilah Allah Ta'ala semata, laisa lakum min ilahin, tidak ada bagi kalian ilah, sembahan, yastahiqul ibadah, yang berhak untuk diibadahi, ghairahu, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa akhlisu lahu ibadah, maka ikhlaskanlah untuk Allah ibadah. Qad ji'tukum bil burhan ala sidqi ma ad'ukum ilaih. Masyaallah, lihat ini. Sungguh aku telah mendatangkan di hadapan kalian burhan, bukti, argumen, hujjah yang menunjukkan jujurnya, benarnya apa yang aku dakwahkan kepada kalian. Ngayal. Paham ya? Idda'atullaha amamakum. Ini buktinya. Buktinya adalah apa? Yaitu ketika aku berdakwah kepada Allah Taala di hadapan kalian langsung, di hadapan mereka langsung ini ya. Fa akhrajalakum minas sakhrah, kemudian Allah Taala mengeluarkan untuk kalian minas sakhrah, dari batu yang besar, naqatan azimatan kama sa'altum, ini unta yang besar sebagaimana kalian minta. Bayangkan, ada dikeluarkan, Allah Taala mengeluarkan unta yang sangat besar dari batu yang besar tersebut. Fatrukuha, biarkan unta tersebut ta'kul fi ardillah, makan di bumi Allah Ta'ala minal mara'i, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ada, biarkan makan. Paham ya? Wala tata'arradu laha bi ayyi adza, jangan kalian mengganggu unta tersebut dengan gangguan apapun. Fayusibakum bisabbi dzalik adzabun mudi', yang justru kalau kalian mengganggu akan menimpa kalian dengan sebab gangguan tersebut. Kalau kalian ganggu unta tersebut, apa? Azab yang menyakitkan. Ini bayangkan. Syahidnya barakallahu fiik dalam ayat yang mulia ini, Nabi Shalih alaihissalam sudah memperingatkan terlebih dahulu. Paham ya? Sudah memperingatkan bahwasanya jangan kalian ganggu unta yang Allah Taala keluarkan tersebut, itu sebagai tanda. Paham ya? Tapi justru mereka malah ngeyel, malah untanya disakiti. Akhirnya datanglah adab yang sangat besar yang menimpa kaum Samud, yang mereka tidak beriman kepada Nabi Shalih alaihissalam dan yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bisa diambil pendalilan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya melanggar dan meninggalkan syariat Rasulullah SAW, bisa jadi terkena apa? Ancaman adab yang pedih, yang ayat sudah antum hafal semuanya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu berhati-hati, akan ditimpa padanya fitnah, ujian, bala, petaka, bencana, atau akan menimpa pada mereka adab yang pedih. Bayangkan itu. Jadi kita harus senantiasa waspada, hati-hati, jangan sampai kita melanggar dan juga melenceng atau menyeleweng daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bi mannihi karamih an yuthabbitana wa iyyakum ala kitab was-sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.